Latar belakang. Pemerintah saat ini tengah bekerja keras melakukan penataan terhadap ASN. Banyak kebijakan yang dikeluarkan guna mendisiplinkan para ASN. Kemenpan RB mengungkapkan ada 30% atau sekitar 1,35 juta ASN yang kinerjanya tergolong buruk. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, mereka dinilai semau sendiri sehingga kinerjanya di bawah target yang diharapkan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang paling fundamental adalah rendahnya kinerja dari ASN itu sendiri. Landasan teori. Pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Undang-Undang ASN mengatur mengenai penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Undang-Undang ASN juga mengamanatkan agar penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Tujuan penilaian kinerja menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja merupakan suatu proses rangkaian dalam sistem manajemen kinerja PNS, berawal dari penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan sasaran kinerja pegawai, selanjutnya disingkat SKP. Pelaksanaan pengukuran SKP dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian kinerja yang merupakan gabungan antara penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja dengan menggunakan data hasil pengukuran kinerja. Substansi penilaian kinerja PNS yang terdiri atas penilaian perilaku kerja dan penilaian kinerja PNS, pembobotan penilaian SKP dan perilaku kerja PNS, pejabat penilai dan tim penilai kinerja PNS, tata cara penilaian, tindak lanjut penilaian berupa pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja dan sanksi serta keberatan, dan sistem informasi kinerja PNS. SKP atau sasaran kinerja pegawai memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama, SKP dapat memuat kinerja tambahan. SKP JPT disusun berdasarkan kepentingan kinerja unit kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja tahunan. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi utama disetujui oleh menteri yang mengkoordinasikan. SKP bagi pejabat petinggi madya disetujui oleh pimpinan instansi pemerintah, sedangkan SKP bagi pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya. JPT yang memimpin unit kerja paling sedikit mencantumkan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja penggunaan anggaran. SKP jabatan administrasi disetujui oleh atasan langsung, sedangkan SKP jabatan fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi atau unit kerja. SKP tidak berlaku bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan anggota lembaga non-struktural, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau mengambil masa persiapan pensiun. Penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS.
Khusus pejabat fungsional, penilaian SKP dapat mempertimbangkan penilaian dari tim penilai angka kredit jabatan fungsional. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan. Dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS dan dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan atau bawahan langsung. Penilaian kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh pejabat penilai kinerja PNS kepada tim penilai kinerja PNS dan pejabat yang berwenang paling lambat pada akhir bulan Februari. Penilaian kinerja PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik berturut-turut selama 2 tahun menurut PP ini dapat diprioritaskan untuk diikut sertakan dalam program kelompok rencana suksesi atau talent pool pada instansi yang bersangkutan. Bagi PNS yang memegang predikat baik berturut-turut selama 2 tahun dapat diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut. Dan bagi yang tidak memenuhi target kerja akan dikenai sanksi administrasi sampai dengan kesimpulannya adalah untuk mencapai kinerja yang baik, maka dibentuklah sistem kontrak kerja dan sasaran kerja pegawai agar setiap tugas ASN harus mencapai target. Seorang ASN harus menggunakan prinsip nilai dasar AMIKA dalam pelaksanaan tugas, selain dengan menetapkan target. Untuk terciptanya kinerja ASN yang baik, yaitu dengan disiplin terhadap aturan memungkinkan kepentingan umum dan selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila.